Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran di rumah ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sebelum itu ibu hasil dari materi yang sudah kita pelajari dan tugas-tugas yang sudah si ibu koreksi, masih banyak yang masih keliru, bahkan salah dalam mengerjakan soal. Minggu kemarin kita terakhir penjumlahan berbagai bentuk pecahan ya, dan dari beberapa soal yang ibu berikan banyak yang tidak mengerjakan. Ibu nggak tahu apakah kalian tidak memahami materi yang sudah kita lewati atau memang lupa dalam tugas-tugas tersebut. Nah, untuk itu anak-anak, kita akan membahas materi yang untuk hari ini dulu ya. Untuk penjumlahan berbagai bentuk pecahan yang sudah kita lewati nanti akan ibu bahas kembali setelah ada waktu senggang ya, karena kita sudah banyak ketinggalan materi. Nah, untuk itu kalian bisa buka di halaman 7 di LKS-nya. Ada nomor 4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Ibu harap kalian simak terlebih dahulu video ini, karena nanti ada tugas lagi yang akan ibu berikan. Ibu harap kalian tidak salah lagi dalam mengerjakannya ya, karena ibu sudah menjelaskannya semudah mungkin agar kalian lebih mudah untuk dipahami. Baiklah anak-anak, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, Ibu Mira membeli semangka 4,26 kg, salak 1/4 kg, dan jeruk 25/8 kg. Semua buah-buahan itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Nah, berapa kilogram berat keseluruhan buah-buahan yang ada dalam kantong plastik? Nah, sudah kita ketahui bahwa ini ibu langsung menyelesaikan penyelesaiannya aja ya, dan ibu harap kalian mengerjakan soal matematika, baik tugas, latihan apapun itu ya. Untuk soal matematika harus ada penjabarannya. Kemarin banyak sekali yang menyelesaikan soal tidak ada penjabarannya, hanya jawabannya saja dan tidak ada penjabarannya. Ibu harap untuk itu menyelesaikan tugas ini atau soal-soal matematika ada penjabarannya, dan ibu tidak akan menilai apabila tidak ada penjabaran atau penyelesaian soal tersebut ya. Ibu tidak butuh untuk nilai jawaban itu benar kalau kalian tidak tahu penjabaran atau uraiannya uraiannya tidak tahu. Nah, seperti itu ya. Ayo kita lanjut lagi. Diketahui bahwa semangkanya ada 4,26 kg. Salaknya 1/4 kg, maka ini akan diubah menjadi pecahan desimal. Nah, karena sudah diketahui semangkanya 4,26 kg, maka pecahan ini kan pecahan campuran ya anak-anak ya. Pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Masih ingatkah kalian untuk mengubah pecahan biasa materi yang sudah kita lewati ya? Nah, untuk merubah pecahan biasa ini dengan cara 1/4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Berapa anak-anak? Pecahan biasa dulu ya, baru ke pecahan desimalnya. 4 dikali 1 adalah 4. 4 ditambah 1 adalah 5. Maka 5/4. Nah, 5/4 ini kita ubah menjadi ke pecahan desimal dengan cara 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 berapa anak-anak? Hasilnya adalah 1,25 kg. Sama dengan 1,25 kg. Kenapa hasilnya seperti ini, Bu? Karena 5 dibagi 4 adalah hasilnya ini. Coba kita uraikan ya. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4. Nah, kita tulis di sini 1 ya. 1 dikali 4 adalah 4. Masih sisa 1 ya. Sisa 1. Di sini kita tambahkan 0.
Nah, 4 kali berapa yang mendekati angka 10? Kita ambil angka 2 ya, mendekati ya. Kita kasih di sininya koma. Koma karena untuk penambahan angka di belakang hasil dari pengurangan ini harus disertakan dengan koma. Karena kan kita mencari pecahan desimalnya ya. Jadi angka perkalian berapa yang mendekati angka 10? 2 ya, karena 2 dikali 4 adalah 8. Nah, 10 ini kita kurangkan lagi. 10 dikurang 8, 8 berapa anak-anak? Hasilnya adalah 2. 2. Apakah ini bisa dikurang lagi? Tidak bisa ya, maka kita kasih lagi angka 0 di belakang angka 2. 20 ini dibagi sama 4, hasilnya adalah 5. Karena 5 dikali 4 adalah 20. Sampai sini mudah dipahami anak-anak? Ibu rasa paham ya, ini pembagian biasa karena ini sudah kita lewati materinya ya. Dan Ibu harap jangan sampai ada yang salah lagi. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, itu sudah Ibu ulangi lagi. 4 dikali 1, 4. 4 ditambah 1 adalah 5. Penyebutnya tetap ya. Jadi 5 per 4. 5 per 4 ini diubah menjadi pecahan desimal. 5 dibagi 4. Hasilnya adalah ini. Nah, setelah kita uraikan, ternyata benar ya, 1,25 kg. Nah, sampai sini paham ya? Ibu tidak terlalu cepat, bagi yang bingung bisa ditanya. Tanya sama Ibu langsung ya. Oke, kita lanjut lagi. Jeruknya adalah 25 per 8 kilo. Nah, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Sama dengan cara yang tadi ya. Ini Ibu hapus dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini karena papan tulisnya kecil ya anak-anak ya. Jadi memakan tempat sekali ya. Oke, 5 per 8. Jangan sampai salah lagi ya dalam mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 8 dikali 2 adalah 16 ya. 16 ditambah 5 berapa anak-anak? 16 ditambah 5 21 per 8. Nah, setelah seperti ini kita bagikan 21 dibagi 8 adalah hasilnya 2,625 kg. Sama ya, 21 dibagi 8, caranya sama seperti tadi ya. Untuk memastikan, kita lanjut lagi. Tadi yang mendekati 50 itu perkalian berapa ya? 8 kali 6 ya, hasilnya adalah 48 karena 6 kali 8 adalah 48. 6 di sini 48. Ini kita hapus dulu ya anak-anak ya. Ya. Ini nggak bisa ya, 0 dikurang 8 kan tidak bisa. Jadi pinjam dari sebelahnya, 10 kurang 8 adalah 22. Ini kita tambah lagi angka 0, maka 8 kali berapa yang bisa mendekati angka 20? Nggak ada ya, jadi yang mendekati saja, tapi jangan lebih. Jadi 2 ya, kita ambil angka 2, karena 2 kali 8 itu hasilnya adalah 16. Nah, ini langsung kita kurangi. Ini 0 dikurang 6 tidak bisa, maka pinjam sebelah adalah 10. 10 dikurang 6 adalah 4. Lalu kita tambahkan angka 0 lagi. Jadi 40 kita bagikan dengan angka 8 adalah hasilnya 5. Karena 5 kali 8 adalah 40. Bisa dilihat ya anak-anak ya, maaf tulisannya kecil ya. Nah, ini sudah habis ya pembagiannya. Maka sudah terbukti bahwa 21 dibagi 8 adalah 2,625. Cara penyelesaiannya ya, uraiannya. Nah, setelah kita ketemu, ini sudah jadi pecahan desimal, semangkanya sudah jadi pecahan desimal, jadi tidak perlu diubah. Nah, yang ditanya berat keseluruhan buah-buahan dalam kantong plastik. Nah, jadi keseluruhan kita jumlahkan dari semangka, salak, jeruk, karena semuanya sudah diubah jadi pecahan desimal. Berapa hasilnya? Ini Ibu hapus dulu ya. Ini yang ditanya berat keseluruhan buah-buahan dalam kantong plastik. Jadi seluruhnya kita jumlahkan dari semangka, salak, dan jeruk ya.
Ini sudah kita ubah menjadi pecahan desimal, bisa langsung kita jumlahkan. Kita jumlahkan bilangan pertama dan bilangan kedua, yaitu 4,26 ditambah 1,25. Kita uraikan terlebih dahulu ya. Ingat, Ibu minta kalian mengerjakan soal, apapun soal dari yang Ibu berikan harus ada uraiannya atau penyelesaian atau penjabarannya. Ini 6 ditambah 5, berapa anak-anak? 11 ya. 11, sisihkan 1 di atas, 1 ditambah 2 adalah 3, 3 ditambah 2 adalah 5. Lalu di sini ingat jangan lupa koma harus sejajar dan lurus. Koma 4 ditambah 1 adalah 5. Nah, ini baru tahap pertama. Tahap keduanya dengan 2,625 ya. 2,625. Kita jumlahkan lagi. 5, angka di atas tidak ada angka, maka turun angka 5. 1 tambah 2 adalah 3. 5 tambah 6 berapa anak-anak? 11 ya. 11 disisihkan 1 di atas. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2 adalah 8. Komanya jangan lupa. Maka hasilnya adalah 8,135. Sama ya dengan yang ini ya. Nah, sampai sini mudah dipahami anak-anak. Bagi yang belum mengerti silakan tanya sama Ibu ya. Kita lanjut materi selanjutnya. Kita lanjut lagi di halaman 8 yaitu pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, contoh soal pertama bisa kalian lihat di halaman 8 itu ada contoh soal pertama. Untuk pengurangan pecahan itu sama dengan penjumlahan pecahan. Apabila penyebutnya tidak sama, maka kita cari dulu penyebutnya biar sama dengan cara KPK. Masih ingat kan KPK-nya ya anak-anak ya? KPK adalah kelipatan faktorisasi yang terkecil. Jadi kita ambil, Ibu ada 2 tahap ya. Ini tahap pertama yang menurut Ibu lebih mudah dan ada lagi tahap kedua yang sesuai sama dengan buku. Kita lanjut tahap pertama dulu untuk penyelesaiannya. KPK-nya kita ambil angka 6. Karena 6 bisa dibagi dengan 3 dan 6 bisa dibagi dengan 1. 6 ya, 6. Kita buktikan dengan KPK-nya. Kelipatan dari angka 3 tambah 3 adalah 6 ini ya. Nah, dan 6 tulis 6, 12 dan seterusnya. Maka kita ambil faktor yang lebih kecil yaitu 6. Sampai sini paham ya? Mudah dipahami ya? Ini Ibu hapus lagi ya. Setelah KPK-nya sudah ketemu, maka bisa langsung kita uraikan atau bisa langsung kita kurangkan. Ini belum bisa ya. Jadi ini penyebut yang sebelah kiri kita bagi dengan angka 3. 6 bagi 3 adalah berapa anak-anak? 2 ya. Dan 2, hasil 2 kita kalikan dengan angka 2. Maka 2 dikali 2 adalah 4. Di sini kita tulis angka 4. Setelah itu, penyebut yang sebelah kanan, angka 6 ini, penyebut angka 6 kita bagikan dengan yang sebelah kiri angka 6. Ini kita bagikan ya. 6 bagi 6 adalah 1. 1 kali 1 adalah 1. Maka kita tulis di sini 1/6. Mudah dimengerti anak-anak? Berasa paham ya? Apabila penyebut sudah sama, maka bisa langsung kita kurangkan. Sama dengan kita tulis terlebih dahulu angka 6 ini. Untuk penyebut baik dijumlahkan maupun dikurangkan, itu penyebutnya tetap. Ya, ingat ya, penyebutnya tetap. Dijumlahkan maupun dikurangkan, penyebutnya tetap. Nah, untuk pembilang, kalau dikurangkan ya harus dikurangkan ya hasilnya ya. Nah, 4 dikurang 1 adalah 3. Maka hasilnya adalah 3/6. 3/6 ini bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi berapa anak-anak? Untuk penyederhanaan, apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka angka di atas dan di bawah sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Tetapi, apabila pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, itu pembilang dan penyebut langsung dibagi ya. Ingat ya, penyederhanaan bisa dilakukan apabila pembilang ini lebih kecil daripada penyebut angkanya ya. Ini sama-sama dibagikan dengan angka yang sama. Tetapi kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, itu antara penyebut dan pembilang langsung bisa dibagikan. Paham anak-anak maksud Ibu ya?
Berasa paham ya? Kita bagi dengan angka 3. Karena 3 bagi 3 adalah 1. 3 bagi 3 adalah 1. 6 bagi 3 adalah berapa anak-anak? 2 ya. Jadi hasilnya adalah 1/2. Sampai sini paham anak-anak? Berasa paham ya? Baiklah anak-anak, kita pakai cara dengan tahap kedua. Ini tahap pertama ya. Tahap pertama dan ini tahap kedua. Nah, kita lihat ini penyebutnya belum sama ya. Maka untuk pecahan 1/6 dan pecahan 2/3, kita lihat 1/6 ini penyebutnya kita samakan dengan penyebut yang sebelah kanan. Nah, jadi pecahan 2/3 ini kita kalikan dengan angka berapa yang bisa menghasilkan angka yang sama dengan penyebut 6 ini. Maksudnya, mengerti ya anak-anak? Mengerti ya apa yang Ibu jelaskan ya maksudnya ya? Nah, oke. Jadi kita kalikan dengan angka 2 karena pembilang dan penyebut sama-sama dikali dengan angka 2. Kita kalikan 2 kali 2 adalah 4 dan 3 kali 2 adalah 6. Maka hasilnya adalah 4/6. Kita tulis kembali pecahan 2/3 dikurang 1/6 sama dengan ini ya. Sudah kita cari KPK pecahan dari 2/3. Kita tulis 4/6 dikurang 1/6 nya tidak perlu diubah karena sudah sama ya. 1/6 sama dengan kita jadikan 1 ya penyebutnya, karena kan 6 dikurang 6 untuk penyebut itu hasilnya tetap. Jadi 4 dikurang 1, pembilang dikurang pembilang, per penyebutnya adalah 6. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita kurangkan. 4 dikurang 1 adalah 3, 6 penyebutnya tetap. Sampai sini paham anak-anak? Berasa paham ya? Mudah dipahami ya? Oke, kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan angka 3. Pembilang kita bagi dengan angka 3 dan penyebut kita bagi dengan angka 3. Berapa hasilnya anak-anak? 3 bagi 3 adalah 1 per 6 bagi 3 adalah 2. Maka hasilnya adalah 1/2 ini sama bukan dengan tahap yang pertama. Jadi kalian bisa menggunakan tahap pertama maupun tahap kedua. Mana yang menurut kalian lebih mudah dipahami ya. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soal yang kedua ini menggunakan pecahan campuran. Jadi pecahan campuran dikurang dengan pecahan campuran. Ini pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 dikali 2 adalah 5. 5 ditambah 3 kali 2 adalah 6. 6 ditambah 1 adalah 7 ya anak-anak ya. Penyebutnya tetap kita tulis 3. Lalu kita kasih operasi pengurangannya. Ini kita ubah lagi jadi pecahan biasa. 4 kali 1 adalah 4, tambah 1 5. 5/4. Kita lihat kembali. Penyebutnya belum sama ya. Maka kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Jadi berapa anak-anak? KPK-nya 3 dan 4 ini adalah 12 ya. Karena 12 dapat dibagi dengan 3 dan 12 dapat dibagi dengan 4. Kita tulis di sini KPK dari 3 dan 4 adalah 12. 12 ini kita bagikan dengan angka 3. 12 bagi 3 berapa anak-anak? 4. 7 kali 4 berapa? 28. 28 ya. Lalu selanjutnya 12 penyebut yang sebelah kanan kita bagikan dengan angka 4 yang sebelah kanan. 12 bagi 4 berapa? 3. 3 kali 5 adalah 15. Kalau sudah seperti ini bisa langsung kita kurangkan. Berapa hasilnya? 28 dikurang 15 berapa anak? Jadi 28 dikurang 15 adalah 13/12 ya. Penyebutnya tetap ya. Ini bisa kita sederhanakan. Ingat, sudah Ibu jelaskan, apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kedua angka ini bisa langsung kita bagikan. Pembilang dibagi dengan penyebut. Jadi 1, karena kan 1 kali 12 adalah 12 ya, yang mendekati ya.
yang mendekati angka 13. Perkalian berapa yang bisa mendekati angka 13? 1 kali 12 adalah 12. Sisa 1 ya. Sisa 1 kita tulis di atas 1 per tetap 12. Sampai sini mudah dipahami anak-anak. Coba kita buktikan. Benar nggak sih 13 dibagi 12 hasilnya adalah pecahan campuran 1 per 12. Jadi kita uraikan di sini. 13 ini dibagi 12. Nah, yang mendekati angka 13 perkalian berapa? 12 bagi 13. 2 perkalian berapa yang mendekati angka 13? 1 ya, yang mendekati kan, karena 1 kali 12 adalah 12, sisa 1 ya, 3 dikurang 2 adalah 1. Nah, maka dapat kita tulis 1 per 12. Nah, hasilnya sama bukan dengan yang ini? Sampai sini paham anak-anak? Ibu rasa paham ya. Kita lanjut ke cara yang kedua. Ini cara pertama ya. Kita lanjut cara yang kedua. Oke, kita lanjut contoh cara yang kedua. Nah, tetap dengan pecahan campuran yang tadi ya. Soal yang tadi 2 1/3 dikurang 1 1/4. Dapat kita hasilkan adalah ini. Karena ini belum sama ya penyebutnya. Kita samakan dulu KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka bisa langsung kita uraikan 12 penyebut yang 12 yang sebelah kiri kita bagikan dengan angka 3 yang ada di sebelah kiri ya. 12 bagi 3 adalah 4. Hasil dari pembagian ini kita kalikan dengan angka 1. Jadi 1 dikali 4 adalah 4 ini ya. Nah, seterusnya angka 2 ini tetap kita tulis. Jadi hasilnya 4 per 12. Tetap menjadi pecahan campuran ya. Nah, angka 12 yang sebelah kanan kita bagikan dengan angka 4 yang sebelah kanan. 12 bagi 4 berapa anak-anak? 3 ya. Angka hasil dari pembagian 12 bagi 4 adalah 3. Kita kalikan dengan angka 1 yang di atas atau pembilang 1 di atas ya. Berapa? 3 kali 1 adalah 3. Angka 1 ini tetap kita tulis. Jadi tetap ya menjadi pecahan campuran tetap ya. Setelah itu angka 2 ini dan angka 1 ini kita keluarkan, kita masukkan ke dalam kurung ya. Kita uraikan lagi. 2 dikurang 1 dalam kurung tutup kurung. Ini kita kasih operasi bilangan operasi tambah ya. Tetap kita terus operasi tambah karena nanti hasilnya akan kita untuk hasilnya pengurangan ini akan kita tambah dengan hasil yang sebelah kanan. Untuk pecahan biasanya kita masukkan ke dalam kurung 4 per 12 dikurang 3 per 12. 3 per 12 tutup kurung. Nah, sama dengan 2 dikurang 1 adalah 1. Operasi plus atau tambah tetap kita tulis tambah. Lalu pecahan 4 per 12 kita kurangkan dengan 3 per 12. Ini sudah sama ya penyebutnya. Langsung bisa kita kurangkan. 4 dikurang 3 adalah 1. Penyebut tetap ya 12. Jadi 1 ditambah 1 per 12. Nah, dapat kita tulis hasilnya adalah 1 per 12. Sampai sini mudah dipahami anak-anak. Hasil ini 1 per 12 sama bukan dengan yang ini? Sama ya. Cara pertama dan cara kedua. Jadi kalian bisa menggunakan mana yang menurut kalian lebih mudah untuk dikerjakan. Oke? Ibu rasa paham ya. Apabila kecepatan penjelasan ibu terlalu cepat, silakan tanya ya. Disertakan nama dan kelasnya masing-masing. Itu bisa kalian lihat lagi di halaman 9 ada tugas mandiri ya, bisa kalian kerjakan di rumah. Kenapa ibu selalu memberikan latihan soal? Karena semakin kalian mengerjakan latihan soal, kalian maka semakin bisa untuk dalam mengerjakan soal-soal berikutnya atau soal-soal yang atau materi yang sudah diberikan. Lagi di halaman 9 ya. Pengurangan pecahan desimal
Ibu langsung ke contoh soal ya. Ke contoh soal, kalian lihat contoh soal yang pertama, itu ada bilangan desimal 2,15 dikurang dengan 0,05. Ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kalau pecahan biasa, pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa, kalian bisa lihat angka yang di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka ya. Kalau ada 2 angka, jadi dia ratusan, jadi per 100. Ini dikalikan dengan 100, jadi 215 per 100 dikurang dengan pecahan desimal ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Dilihat kembali, angka di belakang koma ada 2 angka, jadi per 100 juga ya. Lalu kita terus 5 per 100. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Paham ya? Kita tulis kembali 215 dikurang dengan 5. Penjemurnya bisa kita tulis jadi 1 saja ya. Jadi per 100. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita kurangkan. Sama dengan 215 dikurang 5 adalah berapa anak-anak? 210 per 100. Sampai sini mudah dipahami ya. Nah, 210 ini kita bagi ya, 210 dibagi 100 berapa hasilnya? Nah, kita cari dengan uraian ya. 210 dibagi 100 sama dengan ini ya. 100 kali berapa yang mendekati angka 210? Angka 2 ya, karena 2 dikali 100 adalah 200. Ini 10 ya, sisa 10. Nah, kita tambahkan angka 0 lagi di belakang angka 10 ini. Tambah 0, maka kita kasih tanda koma di belakang angka 2. Karena kita sudah menambahkan angka 0 di belakang angka 10. 100 dibagi 100 berapa anak-anak? 1. 1 dikali 100 adalah 100. Maka kalau dikurangkan habis ya. Jadi hasilnya adalah 2,1. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Kita lanjut lagi dengan cara yang kedua. Cara kedua ini tidak perlu kita mengubah jadi pecahan biasa, bisa langsung dijumlahkan, bisa langsung dikurangkan. Jadi lihat soal tersebut, apa perintahnya, apakah dia diubah dulu menjadi pecahan biasa atau langsung bisa dikurangkan. Ini cara pertama ya. Cara yang kedua, jadi kita lihat soalnya perintahnya seperti apa. Apakah diubah dulu jadi pecahan biasa atau langsung bisa dikurangkan pecahan desimal ya. Bilangan dari pecahan desimalnya 2,15 dengan cara bersusun ya. Cara pengurangan bersusun ya. Bersusun pendek 0,05. Ingat, letak nilai tempatnya harus sejajar, harus sama. Komanya harus lurus sama ya. Langsung kita kurangi saja. 5 dikurang 5 adalah 0. 1 kurang 0 adalah 1. Komanya turun ke bawah harus sejajar sama ya. Ingat, penulisan lambang koma, tanda koma jangan titik ya. Karena titik dan koma itu sama, beda. Banyak kan ibu perhatikan kalian menulis koma titik. Beda ya. 2 dikurang 0 adalah 2. Maka hasilnya adalah 2,10 ya. Pecahan desimalnya adalah 2,10. Ini sebenarnya sama dengan 2,1 ya. Angka 0 ini bisa ditulis dan bisa tidak ditulis. Nah, ini dari penguraian pecahan biasa, pecahan desimal jadi pecahan biasa. Dan ini uraian cara kedua pecahan desimal dengan cara bersusun, pengurangan bersusun pendek. Sampai sini paham ya? Ibu rasa paham ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Lagi contoh soal pengurangan pecahan desimal yang kedua. Di sini ada pecahan desimal 0,5 dikurang 0,125. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Ingat, untuk berubah jadi pecahan biasa kita lihat dulu angka di belakang koma itu ada berapa angka. Kalau ini satu angka ya, maka dia jadi per 10. Nah, jadi 5 per 10. Sedangkan ini 3 angka, jadi 0, ini kan ada angka 0 ya. Untuk 0 itu tidak perlu ditulis, jadi kalau diubah menjadi pecahan biasa jadi 125 per 1000. Karena angka di belakang tanda koma itu ada 3 angka, jadi per 1000. Nah, ini kita lihat kembali.
ini belum sama ya penyebutnya ya, dengan cara KPK, yaitu kelipatan 10 atau dikali dengan ini kita kalikan dengan kelipatan 10 dikali ya, karena kita menyamakan dengan penyebut yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini kan per 1000, jadi kita ambil per 1000, karena kalau dia kelipatan dari KPK 10 itu 10 dikali 10 adalah 100, 100 dikali 10 adalah 1000. Kita ambil yang 1000-nya ya, sama dengan penyebut yang sebelah kanan. Jadi kita tulis di sini per 1000 dikurang dengan per 1000. 1000 ini kita bagi dengan 10. Berapa hasilnya anak-anak? 100 ya, karena 1000 dibagi 10 adalah 100. 100 itu hasil dari pembagian itu kita kalikan dengan angka atau pembilang yang di atas, 5. Berapa hasilnya? 5 kali 100 adalah 500. Nah, selanjutnya 1000 ini kita bagi dengan penyebut 1000 yang ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan, penyebut sebelah kanan. Jadi 1000 dibagi 1000 hasilnya adalah 1. 1 dikali 125 adalah berapa anak-anak? 125. Kalian lihat kembali di sini penyebutnya sudah sama ya. Penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita kurangkan. Nah, kita jadikan satu dulu. Pembilang dengan pembilang, 500 dikurang 125 per 1000 sama dengan berapa anak hasilnya? 500 dikurang 125 adalah 375 ya. Coba kita uraikan biar kita memastikan hasilnya berapa. 125. Nah, ini pinjam sebelah ya, 10, karena 0 dikurang 5 tidak bisa, jadi pinjam sebelah. 10 kurang 5 adalah 5, sisa 9, 9 dikurang 2 adalah 7, ini sisa 4, 4 kurang 1 adalah 3, jadi 375. Benar ya, lihat di buku ya, 375. 375 per 1000, 1000-nya tetap 1000. Sampai sini mudah dipahami anak-anak? Berasa paham ya? Nah, ini karena pembilang lebih besar daripada penyebut, bisa kita sederhanakan dengan cara langsung kita bagikan. Pembilang dengan penyebut kita bagikan ya. Ini buat dulu ya. Sama dengan hasilnya 375 kita bagikan 1000. Ini sama 1000 ya. Ini karena 375 tidak bisa dibagi dengan 1000, maka kita tambah angka 0 di belakang angka 5 ya. Kalau untuk penambahan angka di belakang angka 5, maka di sini kita tulis lagi di atasnya adalah 0, karena di sini tambah 0 ya, 0. Kita beri angka koma ya. Kita lihat di sini 3750. Perkalian berapa yang mendekati 3750? Perkalian 1000 ini. Kita ambil angka 3, karena 3 dikali 1000 itu adalah 3000. Kita kurangkan 057, 750 ya. Nah, 750 ini tidak bisa dibagi 1000, maka kita tambah lagi angka 0. Nah, 7500. Jadi perkalian berapa yang mendekati angka 7500? Perkalian 7 ya, karena 7 kali 1000 adalah 7000. 7 kali 1000 adalah 7000. 7000. Nah, jadi hasilnya adalah 500. 500 ini tidak bisa dibagi dengan 1000, maka kita tambah lagi angka 0 di belakang 0. Kita lihat kembali, 5000 dibagi 1000 berapa anak-anak? Hasilnya 5, karena 5 dikali 1000, 5 kali 1000 adalah 5000. Habis ya pengurangannya ya. Maka dapatlah pembagian dari 375 dibagi 1000 adalah 0,375. Maka dapat kita tulis hasilnya adalah 0,375. Sampai sini mudah dipahami ya. Oke, kita lanjut kembali di cara yang kedua.
cara yang kedua. Kita lanjut lagi dengan cara yang kedua ya. Untuk cara yang kedua ini dengan cara pengurangan bersusun pendek. Nah, karena kita lihat kembali di sini ada bilangan desimal 0,5 dikurang dengan 0,125. Nah, agar sama di belakang komanya agar memiliki 3 angka di belakang koma, maka angka yang di atas atau pecahan desimal di atas kita tambahkan 0, 2 angka tambah 2 angka lagi ya, agar sama dengan pecahan desimal yang di bawah. Maka kita di sini 0, 0. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita kurangkan. Penambahan angka 0 ini adalah untuk menyamakan angka di belakang koma. Jadi 3 angka di belakang koma ya. Paham ya anak-anak ya? 10 dikurang 5 adalah 5. Di sini sisa 9. 9 dikurang 2 adalah 7. Maka di sini sisa 4. 4 dikurang 1 adalah 3. Kalau koma tetap ditulis ya. Untuk 0 ditambah kurang 0 tetap 0. Kalau angka 0 itu di depan maka tetap ditulis ya untuk pecahan desimalnya ya, karena hasilnya akan berbeda kalau tidak ada kalau tidak ditulis. Hasilnya adalah 0,375. Sama bukan dengan yang ini? Sama ya. Ini cara yang kedua. Jadi kalian untuk memastikan dengan menggunakan cara yang kedua, maka gunakan dulu cara yang pertama. Sampai sini mudah dipahami anak-anak ya. Ibu rasa untuk pengurangan pecahan desimal ini bisa kalian pelajari lagi dan pahami lagi. Lihat kembali di buku LKS-nya. Apabila misalkan penjelasan ibu terlalu cepat, kalian bisa tanya ke ibu ya. Untuk soal dan tugas-tugas selanjutnya, kalau bukan pilihan ganda, jangan ada jawabannya saja. Jadi ada uraian, ada penjabarannya. Dan mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengerjakan soal atau tugas, disimak terlebih dahulu video pembelajaran yang sudah ibu share ke grup. Oke, ibu rasa cukup materi hari ini dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.